Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemerintah Nigeria berencana mengkonversi 1 juta kendaraan bermesin bensin menjadi bahan bakar gas CNG yang lebih murah dan bersih sebelum tahun 2027. Namun banyak warga yang sudah mengkonversi kendaraan masih kesulitan memperoleh CNG karena terbatasnya jumlah stasiun pengisian gas. Berikut laporan Helmi Johannes dari VOA. Kendaraan yang mengantre ratusan meter untuk mendapatkan bensin bukan hal yang aneh di Nigeria. Tapi yang ini berbeda. Di sini para pengendara yang putus asa berharap mendapatkan gas CNG di salah satu dari beberapa pusat penyaluran CNG di Nigeria. Sejumlah warga, termasuk Yahaya Ibrahim, sudah mengantre di sini selama 5 hari. We draw blood for Katsina. Then we come back, we think say the thing no go carry us reach where we come from. That's why we come here. If we take we go back to Obajana for Kogi State. Sopir taksi ini mengkonversi kendaraannya dari bensin ke gas 3 bulan lalu dan bisa menghemat biaya BBM hariannya sekitar 60%. Tapi menurutnya, perjuangan untuk mendapatkan gas CNG belakangan ini membuatnya frustrasi. I'll be here since, let's say, since 11 o'clock. See now, what is time now? At least 13 to 4. I'm buying CNG. Nigeria memiliki cadangan gas terbesar di Afrika, yakni sekitar 209 triliun kaki kubik. Tahun lalu, tidak lama setelah menghapus subsidi bensin, pemerintah Nigeria meluncurkan inisiatif kuat transisi gas alam, termasuk target adanya 1 juta kendaraan berbahan bakar CNG di jalanan dalam 3 tahun. Gas alam merupakan alternatif bahan bakar yang lebih murah dan bersih bagi warga Nigeria. Tapi otoritas regulator Nigeria mengatakan hanya ada kurang dari 50 stasiun pengisian seperti ini untuk lebih dari 200 juta warga Nigeria yang mencoba beralih dari bahan bakar fosil yang mahal seperti bensin dan solar. Harga bensin naik sekitar 6 kali lipat sejak pemerintah Nigeria menghapus subsidi BBM tahun lalu, mendorong lebih banyak orang mengkonversi kendaraannya ke gas. Saat ini ada sekitar 130 pusat konversi dan pihak berwenang menargetkan untuk membangun ratusan pusat konversi lagi di seluruh Nigeria sebelum tahun 2027. Banyak orang termasuk warga Abuja Omotayo James mengatakan itu tidak perlu jika CNG tidak tersedia. At least we should have like 7 points in Abuja that is working only on hand before you start conversing for conversion. This is a federal road. This is a road that leads to airport. I don't know how Asiwaju Bola Ahmed want to go to airport and they want to stop car and they are seeing people on the road like this. September lalu, pemerintah Nigeria mengumumkan rencana untuk mengumpulkan dana sebesar 250 juta dolar sebelum tahun 2027 untuk mendukung pembangunan infrastruktur bahan bakar gas CNG. Menurut sejumlah pihak, intervensi seperti ini sangat dinantikan dan perlu segera terwujud. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Johannes dan tim VOA. Pemirsa, 8 juta warga New York berada dalam status siaga kekeringan. Kurangnya hujan telah membuat persediaan air di sejumlah waduk menurun. Pegawai pemerintah kota dan warga New York pun diminta untuk menghemat air. Berikut laporan Randy Wijaksana dari VOA. Di Waduk Ashokan di Ulster County, negara bagian New York, permukaan air terlihat lebih rendah. The water levels are low, and you can see a lot of the basin of the Ashokan Reservoir, which you can't usually see. Hal serupa juga terlihat di Waduk Schoharie di Schoharie County. Over my shoulder here is Schoharie Reservoir. Its capacity is 19 billion gallons. Today we're about 27% of capacity. It's down about 36 feet. Para pejabat kota New York mengatakan bahwa waduk ini merupakan bagian dari sistem yang biasanya menyediakan sekitar 40% pasokan. Waduk-waduk ini mendapatkan air dari hujan atau salju yang mencair. Meski bulan Juli dan Agustus kemarin cuaca cukup basah, namun hujan berkurang drastis pada bulan September. Normally we'd have from September until now about 10 inches of rain, and we've only received about 2.5 inches of rain. And that's resulted in less water flowing into the streams that fill the reservoirs. Kota New York mendatangkan total pasokan 1,1 miliar galon air setiap hari.
Air bersih datang dari 19 waduk yang dialirkan lewat aqueduct dan terowongan bawah tanah. Namun, saat ini kapasitasnya berkurang. The system, the New York City system, is at 63% capacity right now. Normally it would be about 79% capacity. But inflows coming into the reservoir system are near record lows. Di sisi lain, saluran air Delaware dengan kapasitas besar sedang bocor dan diperbaiki. It's a possibility we may stop and get the Delaware Aqueduct turned back on to restore full access and entire supply, given these, very, very dry conditions. Melihat situasi ini, pemerintah kota New York pun menetapkan siaga kekeringan sejak Senin 18 November waktu setempat. Today, I'm upgrading our drought watch to a drought warning and ordering our agencies to immediately implement water-saving measures. Terakhir kali siaga kekeringan diterbitkan pada tahun 2002. Warga kota New York seperti saya diimbau oleh pemerintah kota New York untuk hemat-hemat air dulu. Jadi kalau misalnya sikat gigi, cuci tangan atau mandi harus dikurangi waktunya. Nah, upaya yang serupa juga dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan penghematan air dengan mengurangi pencucian mobil-mobil pemerintahan seperti truk pemadam kebakaran, mobil kepolisian, bahkan hingga truk sampah. Dari kota New York, saya Reni Caksana dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.